Baik sahabat tani, sahabat YouTube, sahabat senusantara, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan dimudahkan untuk segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Dan pada kesempatan ini, seperti biasa, saya akan update kembali video seputaran tanaman durian. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa ada tanaman durian yang sudah muncul tanda-tanda mengeluarkan dan sudah keluar mata ketan. Kemudian ketika tanaman durian sudah mengeluarkan mata ketan, apa sih yang perlu kita lakukan untuk meminimalisir kegagalan daripada mata ketan dalam proses kelangsungannya untuk menjadi buah? Jadi untuk itu, buat para sahabat, jangan di skip videonya supaya tidak gagal paham. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Baik teman-teman, mari langsung saja akan saya tunjukkan dan simak videonya. Baik sahabat, jadi inilah tanaman durian yang sudah mengeluarkan tanda-tanda pembungaan, yaitu mata ketan. Jadi untuk tanaman durian ini hampir semua, setiap cabang utamanya mengeluarkan mata ketan. Jadi untuk usia tanaman durian ini kurang lebih sekitar 4,5 tahun. Dan kalau kita berpatokan pada musim sekarang ini, seharusnya tanaman durian ini belum bisa menghasilkan bunga. Jadi mengapa? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini di sini curah hujannya masih sangat tinggi sekali, bisa dibilang hampir setiap hari masih ada hujan. Jadi mengapa untuk tanaman durian ini kok bisa di musim sekarang ini sudah mengeluarkan tanda-tanda pembungaan seperti itu? Jadi tentu ada perlakuan khusus teman-teman yang saya lakukan untuk tanaman durian ini sehingga tanaman durian ini bisa menghasilkan bunga sekarang ini teman-teman. Jadi yang saya lakukan untuk tanaman durian ini kurang lebih saya mengawali sekitar 1 bulan yang lalu. Saya mengawali yang namanya pemupukan dengan cara dikocorkan di media tanahnya dengan menggunakan pupuk fosfat, kalium, magnesium, dan juga kalsium. Kemudian ditambah dengan boron. Jadi itulah yang saya gunakan sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi saya kocorkan di bawah tanaman duriannya. Kemudian untuk dosis pengocoran dalam kapasitas ember 18 liter kurang lebih. Masing-masing pupuknya itu saya menggunakan 2 sendok makan. Jadi itulah yang saya lakukan teman-teman. Kemudian setelah saya melakukan pengocoran pertama, tahap selanjutnya saya melakukan yang namanya penyemprotan secara menyeluruh dari ujung daun hingga ke batang utama dengan menggunakan pupuk yang sama. Jadi saya melakukan penyemprotannya setelah 10 hari saya melakukan pemupukan dengan menggunakan media kocor. Jadi untuk penyemprotan saya semprot dengan pupuk fosfat, kalium, magnesium, kalsium, dan juga boron dari ujung daun hingga ke batang utama.
Kemudian setelah saya melakukan penyemprotan, kembali lagi saya melakukan pengocoran setelah 10 hari ketika penyemprotan dilakukan. Jadi kembali saya melakukan pengocoran di media tanahnya dengan menggunakan pupuk yang sama. Kemudian setelah itu 10 hari lagi setelah saya melakukan pengocoran, saya kembali yang namanya melakukan pemupukan dengan cara disemprot dengan pupuk yang sama juga. Caranya sama dari ujung daun hingga ke batang utama. Jadi untuk tanaman durian ini, untuk tahapan pemupuknya, saya melakukan tahapan pemupukan sebanyak 4 kali, yaitu dengan cara 2 kali dengan cara dikocorkan, kemudian 2 kali dengan cara disemprotkan. Dan hingga sekarang bisa dilihat teman-teman, sudah muncul tanda-tanda pembungaan seperti ini. Meski curah hujannya masih tinggi sekarang ini. Itu adalah mata ketan, nantinya akan menjadi bunga. Ini juga kemudian setelah muncul mata ketan seperti ini, apa sih yang perlu kita lakukan? Apakah harus didiamkan saja? Atau kita melakukan perlakuan khusus lagi? Teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah untuk mencegah kegagalan kelangsungan mata ketan ini dalam proses untuk menjadi buah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita terus lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk yang sama sampai mata ketan ini nantinya tumbuh menjadi buah durian. Jadi kita terus melakukan pemupukan dengan durasi waktu setiap 10 hari dengan dosis yang sama sampai tanaman durian ini sampai mata ketan durian ini nantinya berubah menjadi buah durian dengan ukuran sebesar kelapa gading. Kemudian setelah mata ketannya ini nantinya sudah jelas menjadi buah durian, baru kita yang namanya perlu menambahkan pupuk berimbang, yaitu NPK 1616. Jadi kita tambahkan pupuk NPK 1616 ketika mata ketan duriannya ini nantinya tumbuh menjadi buah. Begitu teman-teman. Kemudian yang tak kalah penting juga teman-teman, kelihatannya sangat sepele namun akan berakibat fatal, karena untuk tanaman durian yang baru muncul mata ketan seperti ini sangat rentan sekali untuk gagal teman-teman. Jadi yang perlu kita antisipasi adalah kita harus menjaga tanaman duriannya ini supaya tidak mengeluarkan trubus.
Jadi bila ada kemunculan tunas muda di setiap cabangnya ini, jadi itu harus kita hilangkan. Ya, contohnya seperti ini. Kalau yang ini adalah tunas tua, ini daunnya tua. Kemudian ini ada tunas muda seperti ini. Jadi yang model-model seperti inilah yang nantinya akan bisa memicu tanaman durian itu bisa gagal dalam proses pembuahan. Ini juga. Jadi kita hilangkan saja. Jadi inilah perannya kita dalam pemberian pupuk kalsium. Jadi kalsium itu bisa mencegah terubus untuk tanaman duriannya. Ketika tanaman durian fase pembungaan seperti ini, jadi sangat perlu sekali diberikan yang namanya pupuk kalsium, supaya tanaman duriannya tidak terubus, teman-teman. Kemudian yang tak kalah penting juga, saya lupa sebutkan, jangan lupa kita gunakan insektisida ketika kita menjumpai yang namanya hama-hama pengganggu tanaman duriannya seperti kutu kebul dan sebagainya. Jadi kita bisa tambahkan insektisida, namun sudah tentu dengan dosis yang menyesuaikan. Jadi jangan terlalu banyak, supaya bunga duriannya tidak gosong. Kemudian nanti setelah mata ketannya ini mekar, dan ketika bunganya ini mekar ini, dan ketika sudah proses penyerbukan untuk bunganya sudah tiba, jadi pada saat itulah kita hentikan menggunakan insek, karena nantinya bisa mengganggu yang namanya hewan-hewan seperti lebah dan sebagainya dalam proses penyerbukan untuk bunga duriannya. Jadi kita hentikan pemberian insek pada saat bunganya ini mekar dan serbuk sarinya muncul. Baik teman-teman, jadi untuk video saya kali ini mungkin hanya itu saja. Jadi buat para sahabat, jadi semoga ini bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.